Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang teori tahapan berpikir kreatif oleh Graham Wallace tentang COVID-19. Tahap persiapan. Penyakit COVID-19 sebagai tantangan global yang memerlukan tindakan nyata dari seluruh pihak, tidak cuma masyarakat, negara atau individu, tetapi industri, institusi, serta organisasi di segala dunia bisa mengambil langkah yang terukur buat melindungi diri dari paparan virus serta mempersiapkan diri akan terjadinya suatu pandemi. Persiapan yang perlu dicoba buat menghadapi suatu pandemik berfokus pada 3 era. 1. Membatasi jumlah orang yang terinfeksi virus. 2. Melengkapi keluarga dengan perlengkapan penting dalam kondisi darurat. 3. Membatasi diri dari tempat ataupun acara besar yang bisa jadi letak infeksi virus menyebar. Lalu, apa yang butuh disiapkan buat menghadapi pandemi? 1. Siapkan peralatan obat-obatan penting selama sebulan. 2. Simpan persediaan makanan yang tidak gampang membusuk. 3. Buat pengaturan dalam rangka melindungi sahabat serta keluarga kita. 4. Atur kemungkinan perawatan untuk anak yang mudah sakit. 5. Buat pengaturan sedemikian rupa dalam rangka menjaga anggota keluarga yang sakit tanpa menulari diri kita sendiri. Lalu tahap inkubasi. Masa inkubasi COVID-19 merupakan waktu interval antara seseorang yang terinfeksi dan kemungkinan timbul penyakit atau gejala COVID pada kasusnya yang terkonfirmasi. Waktu inkubasi ini dapat diukur melalui eksperimen biologis dan observasi fisiologis. Di dalam kemampuan untuk menentukan waktu masa inkubasi sangat penting, karena akan berpengaruh pada pengendalian dan pencegahan dari penularan virus COVID-19. Biasanya timbul dalam kurun waktu 2 minggu hingga 14 hari. Pada masa inkubasi ini merupakan salah satu upaya preventif yang dapat dilakukan secara mandiri. Jika memang seseorang positif COVID, maka akan lebih baik mereka melakukan isolasi mandiri. Lakukan juga tes PCR atau antigen ketika tubuh sudah merasa lebih baik dan sembuh dari COVID-19. Lalu tahap iluminasi. Pada masa pandemi ini menciptakan sebuah kehidupan baru. Dalam hal ini, mau tidak mau kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan yang baru dan norma baru dalam kehidupan kita. Virus COVID-19 telah mengubah cara hidup kita yang sebelumnya kita tidak pernah membayangkan akan terjadi wabah yang berdampak pada setiap sisi kehidupan kita. Dalam pandemi ini telah memunculkan kebiasaan baru yang dulunya dengan leluasa kita lakukan, saat ini sudah tidak dapat lagi dilakukan. Oleh karena itu, kita harus beradaptasi dengan cara hidup baru, sehingga dapat melewati pandemi yang telah menyebar secara global. Perubahan hidup memang menyakitkan, yang membuat kita tidak nyaman, karena perubahan ini berjalan dengan cepat dan mengagetkan. Namun, masalah ini tentu harus kita sikapi dengan sabar. Terus belajar berpikir positif dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu tahap verifikasi berupa perubahan perilaku. Dalam hal ini, cara kita mensikapi akan menjadi perhatian agar kita tetap bertahan di masa pandemi, sehingga akan memunculkan perilaku dan kebiasaan baru. Lalu, dalam memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus, maka transaksi belajar dan bekerja dilakukan di rumah, sehingga interaksi dilakukan secara virtual. Perilaku tersebut telah mengubah masyarakat dengan menjaga jarak, mengurangi kontak dengan orang lain. Lalu, kemampuan beradaptasi.
1. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Di masa pandemi ini kita dituntut untuk mampu memahami masalah yang saat ini sedang dialami dan memunculkan perspektif baru dengan kemampuan mengkoneksikan satu informasi dengan informasi lainnya dan menemukan solusi yang tepat untuk memulai kehidupan yang baru. 2. Kreativitas dan inovasi. Dalam kehidupan yang baru, kita dituntut mampu mengembangkan gagasan baru, bersikap responsif dan menerima secara terbuka terhadap perspektif yang baru dan berbeda karena adanya pandemi ini. 3. Kolaborasi. Kita dituntut untuk bersinergi, bekerja sama secara produktif dengan pihak lain, beradaptasi dan berbagai tanggung jawab dan peran, menghormati perspektif yang berbeda, serta menempatkan empati di saat melewati masa-masa sulit penuh tantangan ini. Lalu 4. Komunikasi. Kita juga dituntut mampu mengkomunikasikan informasi yang ada agar pesan kita dapat diterima dan dimengerti oleh pihak lain. Di dalam komunikasi di saat ini harus jelas dan rinci sehingga dapat tersampaikan dengan baik dan tidak salah persepsi. Ya, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.